Seorang psikologi asal Amerika bernama Edward Lee Thorndike atau yang biasa dikenal dengan Edward Thorndike merupakan seorang putra dari pasangan Edward Robert Thorndike, pendeta Metodis di Lowell, dan Abby Lee Thorndike, yang lahir pada tanggal 31 Agustus tahun 1874. Pada tanggal 29 Agustus 1900, Thorndike menikahi seorang perempuan bernama Elizabeth Moulton dan dikaruniai dua orang anak, yaitu Robert L. Thorndike dan Frances Cobb. Thorndike akhirnya meninggal pada tanggal 9 Agustus tahun 1049 di usia 70 tahun. Riwayat pendidikan Thorndike. Beliau lulus dari Roxbury Latin School di tahun 1891, lalu ia melanjutkan pendidikannya dan berhasil lulus di tahun 1895 dari Wesleyan University. 1897, beliau lulus kembali dari Harvard University dan setahun kemudian, tahun 1898, ia berhasil menyelesaikan pendidikannya dan mendapat gelar PhD dari Columbia University. Semasa hidupnya, Edward Thorndike berhasil menerbitkan beberapa buku, yaitu yang pertama, Animal Intelligence, An Experimental Study of Association Process in Animal, tahun 1898. Buku yang satu ini berisi hasil penelitian Thorndike mengenai berbagai perilaku jenis hewan seperti kucing, anjing, dan burung yang mampu mencerminkan proses belajar yang dianutnya. Yang kedua, ada Education Psychology tahun 1903. Buku ini berisi tentang penerapan dari Transfer of Education. Nah, karena buku ini juga, Thorndike berhasil menjadi profesor di Teachers College Columbia University. Dan yang terakhir, ada Animal Intelligence tahun 1911. Buku ini merupakan hasil disertasi Thorndike saat ia menyelesaikan pendidikannya untuk mendapatkan gelar PhD pada tahun 1998. Namun, ia kembali kembangkan dengan peneliti yang lain. Teori belajar dari Thorndike dikenal sebagai teori koneksionisme. Nah, menurut Thorndike, belajar adalah proses pembentukan hubungan antara peristiwa atau stimulus dan reaksi. Nah, Thorndike berpendapat dalam teori ini bahwa organisme, hewan, dan manusia pertama kali belajar dengan coba-coba. Ketika suatu organisme menghadapi suatu masalah, ia akan menunjukkan tindakan yang dapat memecahkan masalah, dan jika organisme tersebut kemudian menghadapi masalah yang sama, ia sudah mengetahui harus menunjukkan tindakan apa yang harus diambil untuk memecahkan masalahnya. Dan teori Thorndike menggunakan hukum latihan dan hukum efek. Dan dari hasil percobaan ini menghasilkan 3 hukum pokok, yaitu yang pertama, hukum latihan atau the law of exercise. Dalam hukum ini terdapat 2 hal. Yang pertama, the law of use. Hukum ini berpendapat bahwa stimulus dan juga respon akan semakin kuat jika sering dipergunakan, atau bisa dikatakan juga bahwa stimulus dan respon menjadi kuat karena adanya latihan. Yang kedua, the law of disuse. Kebalikan dari prinsip sebelumnya, prinsip ini berpendapat bahwa hubungan antara stimulus dan juga respon bisa melemah jika jarang melakukan latihan. Pada prinsip ini memperlihatkan bahwa pengulangan menjadi suatu hal utama pada belajar. Semakin sering pembelajaran diulang oleh siswa, maka semakin baik pula pembelajaran tersebut melekat pada memori siswa. Yang kedua yaitu hukum akibat atau the law of effect. Sama seperti hukum latihan, hukum akibat pun memiliki 2 prinsip. Di antaranya yang satu, suatu tindakan akan dilakukan berulang apabila hasilnya memuaskan. Dan sebaliknya, jika hasilnya tidak memuaskan, maka tindakan tersebut tidak akan diulang-ulang. Hal ini menunjukkan bahwasannya hasil dari tindakan sangat mempengaruhi tindakan itu sendiri. Yang kedua, penerapan hukum akibat dalam bidang pendidikan adalah adanya hukuman dan hadiah. Hadiah cenderung membuat seseorang ingin melakukan suatu tindakan berulang-ulang, dan sebaliknya, hukuman akan membuat seseorang menghentikan tindakan tersebut. Hukum yang terakhir atau yang ketiga yaitu hukum kesiapan atau the law of readiness. Pada hukum ini menunjukkan bagaimana individu memiliki kesiapan ketika melakukan tindakan supaya proses belajar bisa memperoleh hasil yang baik. Terdapat 3 keadaan yang dapat menunjukkan berlakunya hukum ini. Yang pertama, jika organisme tersebut memiliki kesiapan untuk melakukan tindakan dan organisme tersebut bisa melakukan kesiapannya, maka tindakan itu dapat menghasilkan rasa puas bagi organisme tersebut. Yang kedua, jika organisme memiliki kesiapan namun tidak bisa melakukan kesiapannya, maka organisme tersebut dapat mengalami kekecewaan. Dan yang terakhir, apabila organisme tersebut tidak memiliki kesiapan dan dipaksa
dipaksa untuk melakukan suatu tindakan, maka organisme tersebut akan mendapatkan rasa ketidakpuasan. Ke hukum di atas, Thorndike pun menambahkan 5 hukum tambahan, di antaranya yang pertama, Law of Multiple Response. Hukum ini mencoba macam-macam respon sampai akhirnya mendapatkan respon yang paling tepat. Kedua, Law of Attitude. Pembelajaran bisa berjalan dengan baik apabila adanya kesiapan mental dalam diri siswa. Yang ketiga, Law of Partial Activity. Individu bisa memberikan reaksi secara selektif terhadap kemungkinan yang ada pada situasi tertentu. Yang keempat, Law of Response by Analogy. Individu dapat bereaksi yang sama pada situasi yang baru atau dapat dikatakan bahwasannya individu dapat memberikan reaksi yang sama seperti situasi yang pernah dihadapinya. Yang terakhir, yaitu ada Law of Associative Shifting. Respon yang sudah individu berikan bisa menempel pada stimulus yang baru. Nah, Thorndike memiliki beberapa prinsip belajar nih, di antaranya yang pertama, seseorang terjebak dalam situasi yang menurutnya baru, maka ia akan mengeluarkan berbagai respon hingga ia menemukan respon yang tepat untuk situasi tersebut. Yang kedua, kepercayaan, sikap, dan beberapa hal lainnya dapat mempengaruhi hasil pencapaian dari tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat, individu cenderung akan memberikan respon yang sama untuk keadaan yang sama. Dan yang terakhir, individu akan cenderung mengkaitkan respon yang sudah individu kuasai dengan keadaan tertentu. Eksperimen tokoh. Dalam penelitian ini, Thorndike menggunakan seekor kucing yang kelaparan, lalu dimasukkan ke dalam perangkap. Nah, di depan perangkap tersebut diletakkan makanan untuk merangsang kucing ini agar mengeluarkan respon. Di dalam perangkap tersebut dilengkapi tuas dan kunci pintu yang diletakkan sedemikian rupa agar memungkinkan kucing ini bisa mengeluarkan dirinya dari perangkap. Asumsikan perangkap tersebut adalah teka-teki atau masalah, makanan itu stimulus atau rangsangan, dan tingkah laku kucingnya itu reaksi atau respon. Pada awalnya kucing tersebut mengeong, mencakar, dan berlarian hingga tidak disengaja kucing itu mendorong tuas dan membuka pintu perangkapnya. Eksperimen ini lebih dikenal dengan conditioning eksperimental. Ada beberapa ciri-ciri dari teori Thorndike. Yang pertama itu adanya motivasi pendorong untuk melakukan aktivitas atau stimulus. Ketika kita akan melakukan sesuatu atau ingin memecahkan masalah, biasanya itu karena adanya stimulus atau rangsangan baik dari dalam diri maupun yang kedua, adanya bermacam-macam respon yang diberikan terhadap situasi. Saat kita dihadapkan oleh suatu masalah, maka kita tidak memberikan respon satu saja, tetapi mengeluarkan berbagai macam hingga nantinya menemukan respon yang paling tepat untuk memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga, adanya eliminasi terhadap respon yang telah gagal dilakukan. Karena mencoba berbagai respon, maka akan adanya penyingkiran terhadap respon yang dianggap kurang bekerja dalam menyelesaikan masalah kita. Dan yang terakhir, adanya kemajuan respon hingga mencapai tujuan. Setelah melakukan penyingkiran respon yang gagal, maka akan adanya kemajuan dalam respon untuk memecahkan masalah. Implikasi teori behavioristik dalam pembelajaran menurut pandangan Thorndike. Teori Thorndike dianggap sejalan dengan konsep dari pembelajaran di sekolah karena dapat mengembangkan pola pikir siswa. Teori Thorndike juga dikenal sebagai teori penyerapan. Dalam teori ini melihat siswa sebagai selembar kertas putih. Nah, cara yang dapat digunakan guru saat menerapkan teori Thorndike dalam proses pembelajaran itu yang pertama, mempersiapkan mental siswanya sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, guru dapat menerapkan sistem punishment dan reward untuk menambah motivasi siswa selama proses pembelajaran. Yang ketiga, guru dapat mengimplikasikannya dengan mengadakan ulangan secara teratur, misal 3 bulan sekali. Nah, kalau tadi itu menurut secara umum, kalau ini menurut Sukmadinata. Teori behavioristik menurut Sukmadinata itu dapat diimplementasikan menggunakan cara inquiry. Contohnya, saat pengajar menaruh satu atau lebih gambar kemudian ditunjukkan pada siswanya, lalu nanti peserta didiknya ini akan menghubungkan gambar yang dilihatnya secara berurutan. Setelah itu, anak didik dapat menemukan suatu pengalaman baru yang didapatkan pada saat menghubungkan gambar tersebut. Langkah yang bisa dilakukan ketika menggunakan metode inquiry yaitu yang pertama, tahap persiapan.
Dalam tahap persiapan, guru mempersiapkan ruang untuk belajar secaman dan semenarik mungkin agar peserta didik merasa senang selama proses pembelajaran. Yang kedua, menentukan tujuan yang akan dicapai dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan. Dan yang ketiga, mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan yang mampu menunjang motivasi anak didik selama terlaksananya proses pembelajaran. Tahap itu, pengajar menunjukkan gambar secara per orang atau kelompok. Biasanya jika dilakukan secara kelompok, berisi 4-5 orang. Yang kedua, selama proses pembelajaran, pengajar harus memperhatikan bagaimana minat siswa, keseriusan siswa, ketekunan siswa, keaktifan serta kerjasama antar peserta didik. Nah, ketika mengamati dan merespon gambar yang ditunjukkan. Jangan lupa untuk memperhatikan kesulitan yang dialami oleh anak didik dan melakukan berbagai tipe belajar agar menimbulkan respon yang berbeda untuk menambahkan dan menyempurnakan keterampilan dalam berbahasa baik dalam menulis, menyimak maupun membaca. Yang terakhir yaitu tahap penilaian. Selama pembelajaran berlangsung, pengajar hendaknya memberikan koreksi dan evaluasi dalam berbagai aspek seperti keaktifan serta kerjasama antar siswa. Adanya evaluasi teori. Setelah mengulas teori behavioristik dari Thorndike, tentu saja kita akan menemukan keunggulan dan kekurangan dari teori tersebut. Keunggulan dari teori belajar Thorndike yang pertama, karena sering melakukan proses pengulangan untuk mendapat solusi pada suatu masalah, siswa bisa mendapat suatu pengalaman berharga. Belum lagi jika mereka diberi motivasi, ini akan membuat mereka menjadi lebih semangat dalam mencari pemecahan suatu masalah yang sedang dihadapi. Teori ini bisa disebut trial and error. Pada teori ini bisa menghubungkan rangsangan dan respon dengan maksimal, jadi orang akan terbiasa untuk mengembangkan pemikirannya. Yang ketiga, teori ini mengajarkan peserta didik untuk berpikir lurus, agar membantu peserta didik mencapai targetnya. Setelah ada kelebihan, tentu ada kekurangannya nih. Kekurangan dari teori belajar Thorndike yang pertama, pada trial and error tidak juga berlaku mutlak bagi manusia. Teori ini terlalu menyamakan manusia dengan binatang. Meski banyak perilaku manusia yang otomatis, namun tidak juga selalu dipengaruhi oleh trial and error. Yang kedua, pengertian tidak dipandang sesuatu yang pokok dalam belajar. Belajar berlangsung secara mekanistik, jadi teori ini mengabaikan pengertian sebagai unsur belajar. Dan yang terakhir, menganggap pembelajaran hanya sebagai asosiasi stimulus dan respon. Sehingga yang dipentingkan pada teori ini untuk belajar adalah latihan dan pengulangan yang terjadi secara terus-menerus.